Halo guys, balik lagi dengan aku Nurmirar. Di video kali ini adalah video tentang perayaan 10 tahun Cerpen Aku Tayang bersama dengan aku dan Mr. Teddy. Siapakah Mr. Teddy? Mr. Teddy adalah boneka yang diberikan oleh ayahku. Sekarang beliau sudah meninggal guys, jadi aku ingin dia menemani aku saat membaca pada kalian semua. Oke, sebelum itu aku mau memberikan latar belakang dulu sebelum cerpen ini tayang. Kenapa sih? Nah, waktu dulu itu aku pernah bikin komik guys, umur kelas 2 SD. Aku bikin komik itu, aku nggak tahu kalau itu komik, tapi bunda aku yang bilang, itu komik dek, kamu bikin komik ya gitu. Oh, itu namanya komik ya bun? Iya. Terus habis itu waktu SD kelas SMP, lanjut SMP aku bikin animasi guys, animasi. Dan aku udah jam dari SD kan, jadinya aku nabung dan aku suka sekali untuk membeli novel. Tiap seminggu pasti beli novel, dan nggak tahu dah jumlahnya ada berapa, tapi aku pasti selalu beli novel. Dan akhirnya aku dimarahin guys sama bunda aku, kamu tuh ngapain beli novel terus, mendingan kamu bikin novel sendiri. Nah, aku dapat tugas nih, aku disuruh bikin blogspot dan bikin soal-soal di blogspot tersebut. Karena zaman SMP, karena udah belajar komputer kan. Terus habis itu aku bikin blogspot, terus akhirnya aku nulis soal di situ di blogspot aku. Blogspot aku sekarang ada 3, dan aku lupa buat bukanya gimana kemarin. Dan aku scroll di Facebook, lah ini aja jejak blogspotku. Wah, dan nggak kerasa tanggal sekarang, tanggal 17 November adalah 10 tahun cerpen aku bikin. Nah, karena kalian penasaran, aku kasih tahu ya blogspotnya kepada kalian semua. Blogspotnya tuh aku punya ada 3, dan iseng-iseng aja bikin. Oke, yang pertama bentar. Yang pertama itu Nurhayati 142 blogspot.com. Itu isinya tentang ujian nasional bahasa Inggris kelas 9 SMP. Bisa kalian cek. Terus habis itu bahasa Inggris dengan soal juga, karena aku zaman SMP ya bikin. Terus habis itu bikin artikel tentang terumbu karang dan soal bahasa Inggris lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku bikin blogspot lagi, yaitu MRS Nurhayati 142 blogspot.com. Itu tentang soal TIK, karena kan dikasih tantangan sama guru aku tentang soal TIK. Jadi akhirnya aku bikin di situ dan aku kirim buat tugas. Dan yang ketiga itu Miss MISS Nurhayati 142.blogspot.com. Itu isinya adalah tentang cerpen aku guys, akhir kisah kita yang akan kita baca, terbit hari Minggu tanggal 17 November 2013, 10 tahun yang lalu tepatnya. Dan satu lagi hari Senin tanggal 10 Desember 2012 itu tentang soal TIK. Oke, kita baca tentang cerpen aku ya guys. Ini tentang perayaan. Nah, ini adalah perayaan 10 tahun cerpen aku tayang. Ayo kita baca bareng-bareng. Hari Minggu tanggal 17 November 2013. Akhir kisah kita. Pagi ini matahari baru muncul dari ufuk timur. Kaca jendela rumahku masih basah oleh embun. Suasana dingin menyergapku sampai merusuk tulang. Pagi ini rasanya malas sekali keluar dari tempat tidurku, dan aku pergi ke sekolah. Kalau tidak dibangun paksa ibu, aku pasti bakalan kebablasan bangun sampai siang. Seperti biasanya, ayahku mengantarku ke SMA 123 yang cukup terkenal di Bandung. Sesampainya di gerbang, cepat-cepat aku berlari menuju kelas. Aku mengumpat, masih harus naik 2 tangga lagi. Kalau aku terlambat gitu. Nih, sampainya di pintu kelas, ternyata Bu Murni sudah mengabsen muridnya dari tadi. Bu Murni yang melihatku di luar kelas langsung menutup pintu dan tidak memperbolehkanku masuk. Dengan langkah lunglai, aku masuk ke bangku kelas, duduk kelas depan kelasku dengan menunggu sampai pelajaran biologi selesai. Aduh, sial.
banget sih aku hari ini. Harusnya tadi aku nggak usah pakai acara sarapan dulu di rumah. Aku memakai diriku sendiri. Tak lama kemudian dari kejauhan aku melihat seorang anak laki-laki berlari ku tajam. Pelihatanku, astaga, itu kan Kemal. Jadi dia telat juga di aku. Kemal adalah teman paling pintar di kelasku. Dia adalah orang yang menyebalkan sekaligus cowok yang kusuka. Sejak aku duduk di depannya, sekarang dia udah berada di depanku. Bu Murni udah masuk kelas ya? Tanyanya dingin. Aku mengangguk, dasar mau tanya aja sikapnya angkuh bagiku. Pikirku dalam hati. Dia duduk di bangku kelas sebelahku dan menunggu sampai bel pelajaran pertama usai. 10 menit kami diam tanpa bicara. Akhirnya aku mengajak dia mengobrol sekaligus menanyakan soal matematika di kelasku. Kamu udah ngerjain tugas matematika? Belum. Boleh nanya nggak? Tanyaku. Sudah, lo mau nanya? Sorry ya, gue lagi sibuk. Katanya masih bernada dingin. Aku jadi diam. Sibuk apanya dari tadi mainan HP? Bilang aja kalau mau bantuin. Gak mau bantuin, kataku dalam hati. Kami masih duduk sampai bel pelajaran pertama usai. Ring! Bu Murni pun keluar dari kelas dan aku dan Kemal segera masuk dan duduk di tempat duduk kami. Saat pelajaran matematika pun dia juga menyebalkan setengah mati. Kemal, tunjukin rumus nomor 2 dong, kataku sambil memohon. Nomor 2? Masa nomor 2 aja lo nggak tahu sih? Pasti nggak merhatiin guru ya, nerangin tadi ya. Lo cari aja di buku, salah lo sendiri nggak merhatiin. Bukannya masih tahu, dia malah marah-marah. Aku udah kesel banget. Sampai saat bel jam pun pulang, aku masih kesal dengan Kemal. Saat jalan kaki menuju rumah, aku marah nggak jelas. Salah apa sih aku sama Kemal? Kok dia jahat amat sih? Aku doain dia dapat musibah untukku. Entah, gak taunya malah aku yang jatuh gara-gara marah-marah. Aku sampai gak ngeliatin parit yang cukup dalam di depanku. Rasanya sakit banget. Gak kuat berdiri, mana gak ada orang lagi mau dimintain tolong. Mau berapa lama lo diam di situ? Kulihat arah suara itu dan ternyata Kemal. Bisa berdiri nggak? Tanyanya. Berusaha aku gerakkan kakiku, rasanya sakit sekali. Terasa dia mengerti keadaanku, langsung memapahku tubuhku dan menggendongku di belakang. Aku kaget, baru kali ini aku digendong sama cowok pula. Dan cowok yang kusuka lagi. Mimpi apa aku semalam? Meskipun dia menyebelin, tapi nggak pernah ngurangin rasa sukaku padanya. Aku jadi tersenyum sendiri. Rumah lo di mana sih? Di dekat sini ya? Tanyanya. Iya, di perumahan sana belok kiri, terus di pertigaan belok kanan. Nyampe deh, ujarku. Oh, terus kenapa lo bisa jatuh tadi? Dasar bego, katanya. Enggak kok, tadi cuma kepleset aja, kataku berbohong. Gak mungkin aku jawab kalau aku jatuh dan mikirin dia. Kemal, aku mau nanya, kok kamu sentimen sih sama aku? Tadi di sekolah aku kan cuma nanya, baik-baik jawabnya, malah ketus begitu. Kan dia kan bisa jadi teman, kataku. Soal itu tadi gue minta maaf deh. Habisnya lo sih, gue itu lagi serius ngerjain soal, malah lo gangguin, katanya. Serius nih, berarti kita udah temenan kan? Ujarku berseri-seri. Terserah apa kata lo deh, nanti udah nyampe. Badan lo kecil, tapi beratnya minta ampun. Aku pun ngeri dan cuma bilang makasih dengannya. Dengan jalan terbincang-bincang aku masuk ke rumah. Hari ini sangat senang banget. Semenjak kejadian itu, sikap Kemal kepadaku berubah. Kami jadi akrab, main bareng, jalan-jalan bareng, belajar bareng, tidur pun bareng. Nggak mungkin lah. Tapi sejak sebulan terakhir, Kemal menghindariku dan gak mau main denganku. Sampai suatu hari aku melihatnya bergandengan tangan dengan seorang cewek berkulit putih dan cantik di depan gereja. Seusai dia berdoa, hatiku itu remuk.
Malamnya aku berdoa, ya Allah, salahkah bila aku tulus mencintainya? Aku tahu kami berbeda keyakinan, tapi aku tidak bisa bohong dengan selama ini rasa sayangku ini semakin bertambah. Aku mencintainya hanya karenamu, ya Allah. Jika kami berjodoh nantinya, maka dekatkanlah kami. Aku berdoa khusyuk sekali. Seminggu berlalu, Kemal tidak masuk sekolah. Aku dengar kalau dia masuk rumah sakit. Sorenya langsung kutemui dia di rumah sakit. Aku terkejut melihat kepalanya sedikit botak. Kemal, kamu kok sebulan ini menghindar aku sih? Terus kok bisa dirawat di rumah sakit? Sakit apa? Tanyaku cemas. Kemudian dia memegang tanganku. Aku kaget tapi tidak aku tolak tangannya memegang tanganku. Lah, gue pengen ngomong jujur ke lo. Sebenarnya gue menghindarin lo biar bisa ngilangin perasaan suka gue ke lo. Gue sayang sama lo. Aku kaget bukan main, jantungnya berdegup kencang sekali. Kemal, kamu suka aku? Impossible. Ah, kamu jangan bercanda. Udah sakit malah sempat-sempatnya bercanda, kataku tanpa masih tak percaya. Enggak, gue enggak sedang bercanda. Gue suka sama lo. Gue menghindari lo karena kita berbeda keyakinan. Dan gue tahu ini salah. Tapi gue nggak bisa bohong dengan menutupi rasa sayang gue ke lo. Dan juga sekarang gue punya penyakit kanker otak sejak gue SD. Gue nggak mau nyusahin lo karena penyakit gue. Ini katanya, apa Kemal, kamu kena kanker? Rasanya aku ingin sekali menangis. Mal, aku tahu kita nggak seiman. Aku meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku dan kamu meyakini Isa Al-Masih sebagai Tuhanmu. Tapi kehendaknya jika kita berjodoh, Tuhan gak bakal misahin kita dengan penyakitmu ini, kataku sesebukan. Lah, udah jangan nangis, gue gak suka lo nangis, katanya sembari mengusap air matanya, mataku. Makanya jangan buat aku nangis dong. Kamu mah harus kuat, Kemal. Yang ku kenal adalah cowok yang kuat dan gak pernah mau kalah, kataku berusaha tersenyum. Lah, kamu mau nggak nurutin permintaan? Satu aja permintaannya. Aku mengangguk, ini pertama kalinya iya dibicara dia menggunakan kata aku kamu. Tolong kamu ajarin aku sholat. Aku tahu kita pasti bisa bersama jika kita satu keyakinan. Sekarang umurku udah 18 tahun. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri. Mama papaku pasti mengizinkan aku masuk Islam. Dan aku mencintaimu hanya karena Allah, katanya. Lemah. Aku terkejut saat keadaannya seperti ini. Dia masih minta aja diajarin sholat dan ingin masuk Islam. Aku pun membantunya berdiri dan membantunya berwudu, lalu mengajarinya sholat. Setelah itu sayup-sayupku dengar dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku kaget, bukan main. Ternyata dia hafal 2 kalimat syahadat tanpa ku tahu sebelumnya. Dan di saat pun itu pula nafasnya terhenti dan meninggalkanku selamanya. Aku menangis sejadi-jadinya, tapi aku tahu ini sudah jadi takdir Allah. Aku tidak boleh menyesalinya. Kemal, kamu adalah cowok pertama yang mengenalkanku apa arti cinta, kasih sayang, dan kewajibanku sebagai seorang muslim dan tamat. Oke guys, terima kasih ya yang udah nonton video ini dan ceritanya berakhir. Dan semoga kalian suka dengan ceritaku. Bisa kalian baca di blogspotnya aku, di blogspotnya adalah blogspotnya Nur nurhayati.blogspot.com. Oke guys, sampai jumpa di konten yang lain. Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat kalian subscribe YouTube ini, follow sosial media official Nurdidar seperti Facebook Nurdidar, Instagram Nurdidar, Twitter Nurdidar, TikTok Nurdidar, dan TikTok Shop Nurdidar Shop. Oke guys, sampai jumpa di konten yang lain. Semoga kalian suka dengan acaranya hari ini. Oke, sampai jumpa di konten yang lain ya. Bye bye.